Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin afdalul anbiya wa khatamul mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usiri nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Pulang ke rumah membawa susu. Wahai jamaah husnul khotimah, I love you. Alhamdulillah, yakinlah kita bertemu di tempat ini, insya Allah Allah berkahi. Ini atas izin dan semoga mengandung dan mengundang ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Sekian banyak jadwal pertemuan tidak jadi karena tidak Allah izinkan. Sekian banyak orang ingin bertemu dengan orang yang dicintainya, tetapi karena Allah tak izinkan maka tidak jadi bertemu. Sekian banyak suami ingin menyaksikan kelahiran istrinya, tetapi karena Allah tak izinkan itu tak bisa terjadi. Sekian banyak seorang anak ingin menyaksikan proses sakratul maut ayah dan ibunya, tetapi karena Allah tak izinkan maka tak bisa terjadi. Maka malam ini alhamdulillah, semoga pertemuan ini menjadikan jalan kita memperoleh rahmat, maghfirah dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Bukan karena kita bisa dan mampu, benar kata Allah dan Rasulnya, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kenapa demikian? Banyak bukti kalau memang manusia bisa dan mampu, tentu orang yang paling sehat adalah dokter. Karena dokter tahu ilmu kesehatan, dia tahu obat kalau sakit, tetapi ternyata dokter pun sakit. Bahkan kemarin ada berita viral di Yogyakarta, ada dokter terkena obesitas sampai berat badannya 200 kilo. Maka saya baru 95 masih ideal. Ideal Pak. Banyak orang bertanya, kenapa Ustadz gemuk? Saya gemuk karena saya banyak makan nasi. Kenapa Bapak Ibu kurus? Karena Bapak Ibu banyak makan hati. Demikian pun kalau manusia bisa dan mampu, tentu orang yang paling aman itu orang yang tinggalnya di rumah polisi. Alhamdulillah saya pun tinggal di komplek polisi, tetapi alhamdulillah tetap kena kejahatan pencuri. Terbukti polisi pun tak dijamin aman, sekalipun tugasnya mengamankan masyarakat dan dipersenjatai. Dan ada kisah kemarin yang viral, ada polisi pun dibunuh di rumahnya polisi, dan pelakunya adalah polisi, otaknya adalah istri polisi. Berita tentang Sambo. Terbukti tidak ada jaminan polisi pun kalau tanpa perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bahkan kalau benar manusia bisa dan mampu, tentu orang yang paling bagus rumahnya adalah mereka yang profesinya kuli bangunan. Kuli bangunan kerjaannya bikin rumah orang, bahkan sehari-hari bikin rumah, pengalaman bikin rumah, sekian banyak kuli bangunan pun tidak punya rumah karena tidak izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersyukurlah kita terlahir di masa akhir zaman dan sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikatakan Al-Qur'an, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Sebaik-baik umat yang pernah terlahir di muka bumi ini. Mudah-mudahan salawat dan salam selalu tercurah kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik. Kita baca dulu salawat nariyah nih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman aman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin ونفس بعدد كل معلوم لك Allahumma salli wa sallim wa barik. Semoga dengan keberkahan salawat kepada Nabi Muhammad SAW semua hajat-hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedang sakit semoga Allah sembuhkan. Yang sedang sempit rezeki semoga Allah lapangkan. Semoga yang sedang bersedih Allah bahagiakan. Dan mudah-mudahan yang masih sendirian semoga Allah nikahkan. Dan semoga yang sudah beristri Allah tambahkan berkah rezeki dan anak-anaknya. Emang di sini masih ada yang jomblo? Pantesan pengajiannya malam minggu. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantanmu sudah ke penghulu, kenapa kok kamu masih sendirian? Real Madrid, Barcelona, aku udah married, kok kamu masih berkelana? Ya, yakinlah di balik cinta yang menisakan luka akan datang cinta yang menghantarkan ke sorga. Baik Bapak Ibu, malam ini acara kita Tausakur Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ada orang bertanya, kenapa yang diperingati Nabi itu lahirnya, bukan kematiannya? Sementara selain Nabi Muhammad SAW yang diperingati itu hari kematiannya. Ada istilah dalam sebagian masyarakat, itu istilah itu namanya haul, memperingati kematian, setahunnya, 2 tahunnya dan seterusnya. Tetapi Nabi Muhammad SAW yang diperingati hari kelahirannya. Kenapa? Karena beliau adalah sosok Nabi yang mulia dan terbukti kemuliaannya sejak beliau sebelum dilahirkan pun sudah menyisakan sejarah besar dengan peristiwa turunnya burung ababil yang Allah abadikan di dalam Al-Quran melalui surah Al-Fil.
Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin. Sebelum lahirnya tidak ada orang selain beliau yang saat menjelang lahirnya disertai sejarah besar. Bahkan di Persia api yang dipuja-puja oleh bangsa Persia tiba-tiba mati. Dan itu sudah diketahui oleh para ahli kitab bahwa Nabi akhir zaman akan terlahir. Tetapi setelah datang mereka mendustakannya. Dan alhamdulillah kita walaupun tidak berjumpa dengannya, tidak melihat wajahnya, bahkan berlalu waktu yang sangat panjang 15 abad, alhamdulillah kita dilahirkan di Indonesia tapi ditanamkan keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kota Bandung dengan tempat lahir Nabi amat sangat jauh. Betul? Terlebih kalau naik pesawat pun di Tangerang Bandara Bung Karno itu sampai berapa jam Pak naik pesawat? 9 jam itu. Kalau naik sepeda dijamin nyasar 8 jam. Tetapi kita alhamdulillah kebagian kita punya Nabi, alhamdulillah. Sementara sebaik apapun selain Nabi, sesoleh apapun umat Nabi, bahkan sahabat Nabi, pasti didahului dengan buruk walaupun matinya dalam keadaan husnul khotimah. Seperti nama masjid ini. Sahabat Nabi, saya contoh Umar bin Khattab, soleh tidak? Soleh tidak? Soleh sebagai syuhada saat wafatnya, tetapi di masa hidupnya sempat benci kepada Nabi Muhammad SAW. Sebaik-baiknya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, beliau pernah menjadi musuh Nabi Muhammad SAW, bahkan berupaya membunuh di perang Uhud. Hidayah masuk, akhirnya Khalid bin Walid menjadi sahabat setia Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena tidak ada orang yang dimaksum selain Rasulullah SAW. Kalau Nabi dimaksum, kalau kita sebagian dikit-dikit mesum, dikit-dikit mesum. Facebookan mesum, Instagraman mesum, bahkan TikTokan pun mesum. Bahkan di WA pun tak jarang ngirim stiker dan nonton video mesum. Nauzubillah min dzalik. Maka waspada anak-anak kita dengan media sosial internet, itu sangat berbahaya kalau iman tidak kuat. Benar? Kemarin oleh polisi ditangkap 30 orang yang membuat video porno. Nah, alhamdulillah mereka dijebak, terjerat dengan hukum. Mudah-mudahan tidak ada lagi orang-orang yang membuat konten-konten porno di media sosial. Karena itu bahaya untuk mengancam anak-anak muda khususnya, bahkan bisa merusak keimanan, yang membuat akhirnya manusia cenderung pada syahwat, sehingga lahirnya perbuatan-perbuatan yang menyimpang jauh dari yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya lahirlah keburukan yang sangat saya benci. Apa itu? LGBT. Nauzubillah min dzalik. Laki-laki suka dengan laki-laki, perempuan suka dengan perempuan. Itu sebuah bencana besar. Kenapa banyak laki-laki suka sama laki-laki, ibu-ibu? Kenapa? Salah ibu-ibu sendiri. Awas jangan main perempuan. Akhirnya main laki-laki. Awas atau mana laki wae. Akhirnya main perempuan lagi. Itu ada kemarin di Kircon. Saya kajian subuh, habis ngaji ada seorang bapak curhat sampai nangis. Dia punya anak perempuan SMA, biasa sering mondok, temannya SMA juga perempuan juga, sering mondok. Ternyata di satu waktu si bapak mau ke air, terdengar suara yang tidak wajar di kamar itu, didobrak, ternyata gerpa kenyot-kenyot. Nah, uzubillah min. Nah, tengilu di bawaan ya orangnya.
Itu bencana besar. Dan itu khawatir karena bapak-bapak kalau lihat itu akun Instagramnya LGBT, itu followernya jutaan itu. Tidak mungkin mollow kalau tidak sarwana berarti. Ya, semoga jamaah Masjid Husnul Khotimah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah sebab kenapa Nabi Muhammad SAW diperingati hari lahirnya. Bahkan hari lahirnya Nabi sama dengan hari wafatnya Nabi, tanggal 12 Rabiul Awal. Tidak ada orang di muka bumi ini yang tanggal lahir dan wafatnya adalah sama. Itu isyarat bahwa beliau makhluk yang dimuliakan Allah, diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajar kita memperingatinya untuk menanamkan kecintaan dalam benak kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibawa oleh beliau? Risalah. Dan risalah yang dibawa kepada kita dengan dinul Islam, alhamdulillah kita punya pedoman yang sangat kuat, pedoman yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara petunjuk, bahkan dalam kenyataan, bahkan secara historis pun kebenarannya itu terbukti dan terpelihara dengan kota Makkah wal Madinah. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu semua oleh Allah dipanggil ziaratul Makkah wal Madinah, baik umroh ataupun haji. Nah, alhamdulillah kita sampai kepada satu petunjuk, padahal jarak dia dengan kita sangat jauh, waktunya sangat jauh, tempat tinggal pun sangat jauh. Dan alhamdulillah Indonesia tempat tinggal kita yang di dalamnya dari Sabang sampai Merauke, dari pulau-pulau yang berjajar 17.000, paling banyak memeluk agama Islam. Mayoritas dunia adalah Indonesia, alhamdulillah. Yang paling banyak sholatnya di Indonesia, yang paling banyak menjalankan ibadah puasa di Indonesia, yang paling banyak mengakukan berangkat haji pun di Indonesia. Sampai kalau daftar sekarang mesti menunggu berapa tahun? 30 tahun Pak RW. Saking banyak yang daftar. Padahal jarak kita dengan seluruhnya agama Islam amat sangat jauh, tetapi keberkahannya sampai kepada kita. Benar kata Al-Quran, inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Kita cek nih sumber akidah yang dibawa oleh Nabi, alhamdulillah terpelihara dengan rukun iman. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Ini wajib dihafal oleh setiap muslim, khususon kaula muda. Yang pertama, iman kepada Allah. Iman kepada Allah, setiap muslim wajib mempelajarinya. Ilmunya dinamai ilmu tauhid atau ilmu akidah. Harus terikat dalam benak, jangan sampai lepas. Sampai Allah ingatkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Iman kepada Allah ini mutlak. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah. Bertaatlah kepada Allah, berimanlah kepada Allah. Bagaimana caranya? Harus dikuatkan dengan ilmunya. Namanya ilmu tauhid. Lahirlah ilmu sifat, ilmu asma, af'al dan seterusnya. Insya Allah, semoga Allah kuatkan tekad kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang wajib diimani ada berapa ibu-ibu? Ada 10. Yang pertama malaikat Jibril, ya. 10 malaikat ini tidak usah ditambah lagi. Haram. Bahkan kemarin ada perempuan yang ngaku-ngaku malaikat di Indonesia. Siapa itu? Lia Eden ya. Ya, Lia Eden saking ku edan ngaku malaikat. Ya Allah. Dan uniknya banyak yang percaya menjadi pengikutnya. Nah, 10. 1 malaikat Jibril. Apa tugasnya? Menurunkan wahyu.
wahyunya sudah sempurna, sudah lengkap dengan Al-Quran. Tinggal kita bagaimana menggunakannya menjadi pedoman kita, hudal lil muttaqin. Yang kedua, malaikat Mikail, apa tugasnya? Mengatur rezeki. Jika bapak ibu ingin tempatnya, rumahnya jadi jalan turun malaikat Mikail, maka alhamdulillah kita mendapat informasi dari Nabi Muhammad SAW, di rumah kita harus dihidupkan zikrullah, hidupkan sholawat kepada Nabi, jadikan majelis Al-Quran, bahkan jadikan tempat-tempat untuk mengingat Allah. Insya Allah malaikat Mikail akan turun ke rumah kita dengan membawa rizki, dan jangan ada gambar-gambar yang dimurkai oleh Allah. Nah, itu satu, malaikat Mikail. Yang ketiga, apa lagi? Jibril, Mikail, Israfil. Tugas malaikat Israfil meniup sangkakala pada saat tiba hari kiamat. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang menyaksikan peristiwa itu, karena saking ngerinya, nauzubillahi min dzalik. Semoga kita cukup kiamat sugro saja dengan kematian, dan semoga wafatnya kita Allah anugerahkan husnul khotimah. Yang keempat, malaikat Israel, apa tugasnya? Mencabut nyawa. Nah, ini hari ini banyak orang-orang yang menjadikan malaikat Israel sering nganggur. Kenapa? Lewat kejahatan orang yang tega membunuh manusia lain. Bahkan berulang kali di tanah Indonesia, suami membunuh istrinya sendiri. Kemarin ibu tahu di Karawang, Bu, ada seorang suami menggorok istrinya sendiri di depan anaknya sendiri. Kenapa? Gara-gara suaminya nganggur, istrinya kerja. Istrinya sering nyindir-nyindir. Kamu mah enaknya di rumah tidur, aku mah capek kerja, cari uang. Kasinggung, tidak ada iman, akhirnya dibunuh. Nauzubillahi min dzalik. Maka doakan semoga bapak-bapak Allah semua berjembar dan besarkan rezekinya. Semoga semuanya Allah jadikan orang-orang yang beunghar. Ibu-ibu tahu beunghar naon, Bu? Beunghar teh beungeut harideung. Kenapa demikian? Coba Bapak Ibu pernah perhatikan PRW pada gaya uang 100.000, gambar siapa tokohnya? Bung Karno. Hatta. Di balik pecahan 1.000 siapa? Wanita yang sedang menari. Di balik pecahan 50.000, laki-laki gambar perempuan yang sedang nari. 20.000 penari, 10.000 penari, 5.000 penari, 2.000 penari. Dulu yang tidak ada penari cuma gambar Patimura. Patimura bawa golok, di baliknya gambar Danau Toba. Temu duit ngajeleng ka danau. Apa artinya? Perempuan itu akan menari-nari kalau suaminya banyak duit. Betul Ibu? Maka ada pepatah, di balik dompet yang sehat terdapat cinta yang kuat. Ya, mudah-mudahan diberikan rezeki yang berlimpah. Kenapa? Karena perempuan itu memang kesukaannya 3N. Apa 3N itu? Ngemil, ngemol, ngomel. Betul? Kalau tidak bisa ngemil, gak bisa ngemol, ngomel. Dulu istri saya pun senang pergi ke mall, Bu. Ya. Setelah punya anak 4, alhamdulillah tara ngemol deui ngan paketan dongkap wae. Mas paket. Ya, diingetin
Beli apa Mi? Omel. Udah diam, urusan perempuan. Nah, maka saya sering uji, nggak tahu para ikhwan, para akhwat di sini Pak RW. Di banyak tempat kalau saya tanya ibu-ibu, lebih suka laki-laki yang glowing atau yang good rekening? Good rekening. Ibu lebih senang yang cowok yang good looking atau good rekening? Good rekening, Pak. Kenapa? Karena di balik good rekening ada wajah yang glowing. Di balik wajah yang glowing ada wajah suami yang gulung kuming. Pak RW orang Jawa tahu nih, gulung kuming itu sedih. Nah, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka malaikat Israel hari ini banyak diringankan, bahkan menjadi nganggur karena sikap orang yang tidak menjunjung iman kepada Allah dan Rasulnya, tidak sabar ujian, sehingga terjadilah kejahatan. Salah satu di antaranya, hampir pelaku-pelaku itu tidak bisa menahan diri. Dan menahan diri itu salah satu akhlak mulia Nabi Muhammad SAW. Nah, itu Israel, Jibril, Mikail, Israfil, Israel, apalagi? Rokibun, Atid dulu. Rokib, malaikat pencatat kebaikan. Atid, keburukan. Sudah ada petugas malaikatnya, tetapi banyak orang ikut nyatat keburukan orang lain. Nauzubillah min dzalik. Ada orang kerjaannya seperti wasit sepak bola, kesana kemari hanya untuk mencari-cari kesalahan orang. Padahal sudah ada petugasnya malaikat atid. Kalau kita mencatat, terlebih menghafalkan, menggibahkan, itu kenapa diharamkan? Karena orang yang berbuat buruk sudah ada petugas mencatatnya, yakni malaikat atid. Gak usah kita mengingat-ingat. Betul? Bahkan yang paling ngeri orang yang profesinya seperti wasit tinju. Coba lihat Bapak Ibu. Kalau kita lihat petinju, lamun tetangkepan dipisah. Tetangkepan, kamana wae dulur sono, pisah. Tapi lamun sini tenggor dilalajohanan. Itulah wasit tinju. Hari ini banyak orang terdiam melihat orang lain dizolimi. Kemarin saya ngaji di Cimaduyut. Cimaduyut itu kompleks Cimaduyut yang pernah viral. Ada seorang dibegal, tetapi warga hanya menonton. TCI. Nah, itu kan aneh. Orang yang dijahati, masyarakat cuma menonton. Kok kenapa seperti wasit tinju? Ada pemuda berkelahi, bukan dipisah, bukan dilerai, malah disurak-surak. Itu sangat bersimpangan dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena semua kita adalah saudara. Innamal muslimunal ikhwah. Ya, mudah-mudahan kita dihindarkan dari hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita. Imam, muka, waman, kita bakar dan seterusnya. Nanti hafalkan, sudah dapat bocorannya. Mandro muka, siapa jawabannya? Allah. Waman kita bakar Al-Quran. Wa man nabiyaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man qiblataka Masjidil Haram. Jangan sampai begitu tentang malaikat, man rabbuka, ibu bapak malah menjawab, kamu nanya. Lamun gitu makalah digendir. Akhirnya oleh malaikat bukan akhir, ganjel toh. Gitu. Itu iman kepada malaikat. Apalagi? Iman kepada Allah. Iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, apa aja kitab Allah itu? Taurat,
Injil, Zabur, Al-Quran. Pastikan semua itu harus kita membaca selalu. Iqra'u faqra'ul Quran fa innahu ya'til yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah terus Al-Quran, maka dia akan menjadi syafaat kita di hari kiamat untuk menjadikan jalan kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala sebagai penambal amal kita yang kurang. Syafaat. Insya Allah ibu-ibu suka baca Quran? Nah, ya alhamdulillah, walaupun yang baru dihafalkan Al-Fatihah, Kulhu Falak Anas, ditambah Al-Baqarah 56 ayat pertama, ayat kursi dan 3 ayat terakhir, itu berarti tukang tahlilan. Sakitu ya alhamdulillah anu apa daripada belengkisan. Nah, hadirin kaum muslimin, Al-Quran itu harus terus dibaca. Nah, bahkan jangan sampai ditinggalkan karena ada makhluk yang ingin kita jauh dari Al-Quran. Dia adalah setan laknatullah. Ibu-ibu, bapak-bapak, cung, siapa yang tahu arti setan? Aoncep. Sok guru, yang bisa menjawab setan saya kasih hadiah. 3, 2, 1. Pasti malu-malu ya. Setan itu dari kata satona artinya jauh. Nah, coba Bu. Setan itu jauh, syaiton itu jauh yang sempurna dari rahmat Allah. Setiap kata yang diakhiri alif dan nun itu maknanya sempurna. Sebagaimana Al-Quran ujungnya alif dan nun, dari kata qara'a berarti bacaan yang sempurna. Syaiton jauh yang sempurna dari sesuatu yang mestinya dekat yang sempurna. Godaan setan akan membuat pihak yang digoda jauh sempurna dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang jauh dari Allah biasanya jauh hatinya dengan rumah Allah. Rumah Allah adalah masjid. Bahkan masjid tempat terbaik di muka bumi, sebagaimana pasar tempat yang paling tidak disukai di muka bumi. Kenapa? Masjid tandanya bersih, sementara pasar tandanya kok kotor bahkan bau. Kalau masuk masjid ada etikanya, masuk dengan kaki kanan. Tapi kalau masuk WC, masuk pasar tidak ada etika. Kalau masuk masjid ada sholat tahiyatul masjid, dan kalau masuk pasar tidak ada sholat tahiyatul pasar. Maka alhamdulillah kalau kita hati terpaut dengan masjid, insya Allah semoga Allah hindarkan kita dari godaan setan yang terkutuk. Orang yang jauh hatinya dari masjid, biasanya hatinya jauh dengan kalamullah, jauh dengan Al-Quran. Orang yang jauh dengan Al-Quran, biasanya jauh dengan para alim ulama, jauh dengan orang-orang soleh. Padahal Allah memberikan kemudahan untuk Nabi Muhammad SAW, untuk umatnya, yasir wala tu'asir, permudah jangan persulit. Apa kata Nabi? Almar'u ma'a man ahabba, seseorang itu akan dibangkitkan di akhirat nanti tergantung siapa yang dicintainya. Kalau kita tidak soleh, maka berupayalah cintailah orang-orang soleh agar kelak dibangkitkan bersama orang soleh. Kalau kita tidak alim, maka cintailah orang-orang alim. Kalau kita bukan keturunan Nabi, cintailah dzurriyyah Nabi agar dibangkitkan bersama mereka. Bahkan hari ini, malam ini kita berupaya menampakkan kepada Allah wa kafa billahi syahida, ingin kelak di hari kiamat dibangkitkan bersama baginda besar Nabi Muhammad SAW dengan bukti tasyakuran dengan maulid Nabi Muhammad SAW. Almar'u ma'aman ahabba, seseorang akan dibangkitkan dengan siapa yang dia cintai.
Nah, itulah kemudahan Islam. Demikian pun orang yang jauh dari para alim ulama, orang yang jauh dari para kiai, para habaib, orang-orang soleh, biasanya kalau dia suami yang durhaka. Kalau dia istri yang durhaka. Kalau dia anak yang durhaka. Kalau di rumah itu tiga-tiganya, maka rumah tangga itu durhaka kepada Allah. Na'udzubillahi min zalik. Maka itulah sebab kenapa Allah berfirman dalam surah Toha, wa'mur ahlaka bisolati wastabir 'alaiha. Wahai orang-orang beriman, perintahkanlah keluargamu, anak istrimu untuk mendirikan sholat dan sabar dalam menjalankannya, agar kita tahu apakah anak kita tergoda setan atau tidak. Apakah pasangan kita tergoda setan atau tidak. Karena orang yang tergoda setan disuruh sholat pasti tidak mau. Contoh ibu, dalam benak manusia, kalau yang menyuruh orang yang dihormati nurut atau tidak? Nurut. Kalau seorang anak disuruh sholat oleh ayahnya tidak mau, berarti tanpa sadar ayahnya sudah tak dihormati lagi. Ketika seorang ayah membangunkan anaknya sholat, tapi anaknya tetap tidak mau, si ayah pun digoda setan. Gen bae dages gede, keletik gen bae da leutik keneh, geus gede gen dages gede, justru nu barangor teh nu gede. Akhirnya sampai dewasa dibiarkan tidak sholat, yang menyesal siapa nanti? Orang tuanya sendiri. Karena anak amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya yakin semua yang di sini anak-anaknya soleh dan soleha, insya Allah. Itu setan tuh. Maka Allah berikan tanda setan tercipta dari api. Orang yang terprovokasi setan, di dalam jiwanya ada api. Tanda api itu sering muncul sifat marah. Maka Nabi bersabda, la tagdob walakal jannah. Jangan marah, maka sorga untukmu. Bahkan bisa jadi kalau berkembang terus dari provokasi setan ini, fazadathumullahu maradha, penyakitnya bertambah-tambah sehingga terkumpul. Dinamailah penyakit itu lebih berbahaya dari Aedes aegypti. Penyakit itu namanya Aedes muter. Pernah dengar pada kalian? Pak RW? Ibu-ibu? Belum? Wah, ini nggak update ini. Apa itu Aedes muter? Lebih bahaya dari nyamuk Aedes aegypti yang berakibat demam berdarah. Aedes muter itu A-nya angkuh. Wah, bahaya nggak nih? Bahaya. Setan ingin manusia itu angkuh berjalan di muka bumi, padahal manusia tidak pantas angkuh. Sehingga Allah ciptakan kita dari tanah, dan tanah menjadi tempat tinggal kita dinamai ardi. Ardi itu seakar dengan kata ridho. Allah ridho kalau kita sadar bahwa kita tercipta dari tanah. Banyak orang diciptakan dari tanah, tapi sifatnya kok melangit. Itulah angkuh. Orang tercipta dari tanah, kok kenapa dia